Hasil autopsi Juliana Marins, tewas 20 menit usai jatuh di Rinjani, alami cedera berat, sebabkan perdarahan hebat. Bahwa sebab kematian itu adalah karena kekerasan tubuh yang menyebabkan kerusakan organ-organ dalam. Hasil autopsi jenazah Juliana Marins, WNA asal Brasil yang jatuh di lereng puncak Gunung Rinjani telah keluar. Tim dokter forensik dari Rumah Sakit Bali Mandara mengungkap penyebab kematian wanita 27 tahun tersebut. Dr. Ida Bagus Putualit menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan luar dan autopsi terhadap jenazah Marins pada Kamis 26 Juni malam. Hasilnya memang ditemukan luka-luka di sekujur tubuh korban. Terutama luka lecet geser yang menandakan bahwa korban memang tergeser dengan benda-benda tumpul. Kemudian tim forensik juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di bagian dada, punggung dan paha. Patah tulang yang dialami korban menyebabkan pendarahan hebat dan kerusakan organ-organ dalam. Berdasarkan temuan tersebut, dokter menyimpulkan bahwa penyebab kematian Juliana Marins adalah benturan benda tumpul yang mengakibatkan cedera organ dalam dan perdarahan. Pihak dokter juga tidak menemukan bukti-bukti bahwa korban meninggal dalam jangka waktu yang lama. Luka dan pendarahan berat yang dialaminya membuat Juliana tidak mampu bertahan lama. Ia diperkirakan meninggal sekitar 20 menit setelah mengalami cedera serius. Selain itu, tim medis juga tidak menemukan adanya tanda-tanda penyusutan organ seperti limpa yang mengindikasikan perdarahan lambat, sehingga kematian korban terjadi dalam waktu singkat setelah cedera dialami. Dr. Alit juga menyampaikan bahwa hipotermia tidak menjadi penyebab kematian, karena tidak ada tanda-tanda spesifik seperti penyusutan limpa. Namun, ia menambahkan bahwa tidak bisa dilakukan pemeriksaan cairan bola mata untuk memastikan hipotermia, karena jenazah sudah dalam kondisi dingin dan disimpan dalam freezer. Ia menekankan, meskipun kesimpulan sementara mengarah ke kekerasan tumpul sebagai penyebab kematian, autopsi belum sepenuhnya lengkap. Karena pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan toksikologi. Saat diperiksa, kondisi jenazah masih utuh. Tanda-tanda lebam dan kekakuan tubuh menunjukkan kematian terjadi 12-24 jam sebelum autopsi dilakukan, sesuai dengan standar forensik mayat yang telah dibekukan. Bagian belakang juga tulang punggung dan paha, dan kemudian dari patah-patah jalan terjadi kerusakan pada organ-organ dalam serta pendarahan, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sebab kematian itu adalah karena kekerasan tumpul yang menyebabkan kerusakan organ-organ dalam dan pendarahan. Kami tidak menemukan adanya bukti-bukti bahwa kematian itu terjadi dalam jangka waktu yang lama dari luka terjadi. Mungkin saya ulang bahwa kami tidak menemukan bukti-bukti atau tanda-tanda bahwa korban itu meninggal dalam jangka waktu yang lama dari luka. Bisa saya jelaskan, misalnya di kepala itu ada luka, tetapi belum menimbulkan adanya herniasi, karena herniasi otak itu terjadi berapa jam sampai berapa hari. Nah, itu kita tidak temukan, tapi tidak ada bukti di kepala. Demikian juga di dada dan juga di perut, pendarahan itu cukup banyak, dan juga tidak ada organ spleen misalnya yang mengkerut, yang menunjukkan bahwa pendarahan itu lambat. Sehingga jadi dapat kita sampaikan bahwa kematian yang terjadi pada korban itu dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka terjadi.